Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku hebat semua. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di saat kalian sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Langsung saja kali ini materi kita kali ini adalah mengenai bangun ruang kelas 6, di mana untuk materi yang kemarin kalian sudah mempelajari yaitu tentang kubus dan balok dari mencari volumenya sampai dengan luas permukaannya. Kali ini kita akan belajar mengenai tabung dan prisma segitiga. Oke, langsung ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kamu dapat atau siswa dapat menghitung volume bangun ruang tabung. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menghitung volume bangun ruang prisma segitiga. Jadi kesimpulannya tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu kamu satu dapat menghitung volume bangun ruang tabung, yang kedua adalah dapat menghitung volume bangun ruang prisma segitiga. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu cara mencari volume tabung. Kita lihat pada gambar ini ya. Di sini diperlihatkan atau ditampilkan sebuah tabung dan ada sebuah bukaan ya, bukaan tabung. Jadi kalau tabung itu dibuka ya atau kita gunting, lalu itu akan terbentuk seperti ini ya. Akan terbentuk seperti ini jaring-jaringnya ya. Nah, kita kembali lagi di tabung ini bahwa sebuah tabung itu memiliki tinggi ya. Jadi dia punya tinggi. Lalu di sini ada jari-jari. Kalau kita mengingat jari-jari atau R, berarti alas daripada tabung itu adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi di dalam materi bangun datar kemarin kalian sudah mengerti ya bagaimana cara mencari luas lingkaran ya. Jadi di sini Bapak ulang lagi. Tabung ya terdiri atas alas ya, alasnya adalah berbentuk lingkaran, lalu ada tinggi ya, itu yang disebut dengan tabung. Bagaimana cara mencari volumenya? Volume tabung adalah luas alas kali tinggi ya. Jadi alasnya ini berbentuk lingkaran, lalu ada tingginya, itu kita kalikan. Bagaimana? Nah, ini dijabarkan bahwa volume sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Yang pertama adalah luas lingkaran, rumusnya adalah kita mengingat kembali Pi kali R, kemudian dikali tinggi. Nah, Pi kali R ini adalah luas lingkaran. Sehingga bisa disederhanakan volumenya adalah Pi R kuadrat kali tinggi ya. Sehingga bisa kalian catat ya, volume tabung rumusnya adalah Pi R kuadrat T atau Pi R kuadrat kali tinggi. Coba kalian pahami ya, usahakan kalian benar-benar paham sehingga kalian bisa nanti untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan mencari volume tabung. Bagaimana anak-anakku hebat sekalian? Apakah kalian sudah paham mengenai rumus mencari volume tabung? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Oke. Di contoh soal 1 di sini kita diminta ya, pertanyaannya adalah hitunglah volume tabung di bawah ini. Jadi di sini diberikan sebuah gambar di mana ada volume tabung. Di sini 70 ya, 70 cm itu disebut dengan tinggi tabung. 40 cm ini karena ini di garis ya, ini adalah diameter, berarti 40 cm ini adalah diameter tabung.
Sehingga kita bisa jawab bagaimana cara langkahnya. Yang pertama adalah kita tulis atau kita analisa dulu atau kita rinci dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah diameter. Diameter adalah 40 cm. Berarti jika diameter 40 cm, maka jari-jarinya adalah 20 cm. Ini kalian pasti sudah paham ya. Diameter 40 berarti jari-jarinya 20 ya. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari adalah setengah dari diameter. Oke, langsung berikutnya tingginya kita tuliskan, yaitu besarnya adalah 70 cm. Dan tidak lupa kita harus menuliskan pi yang akan kita gunakan. Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jari 20 itu bukan kelipatan 7, sehingga kita memakai pi 3,14. Lalu setelah diketahui ini sudah kita tuliskan, langkah berikutnya adalah kita menjawab ya. Kita masukkan dulu langkah awal ya untuk menjawab sebuah soal. Yang ditanya adalah volume tabung, maka di sini yang kita masukkan adalah rumus volume tabung. Di mana di di tampilan berikutnya tadi adalah volume tabung, rumusnya bisa disimpulkan pi R kuadrat kali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya ini ya, pi-nya ini adalah 3,14, R-nya adalah 20 kuadrat. Nah, ini kuadrat. Lalu kali 70. 70 adalah tinggi ya, hasil dari tinggi. Oke, berikutnya kita hitung 3,14 kali 400. 400 didapat dari mana? 20 kuadrat, yaitu 400. Lalu dikali 70. Lalu kita selesaikan, volume tabung sama dengan 1256 dikali 70. 1256 ini adalah perkalian dari 3,14 kali 400. Sehingga volume tabungnya adalah 87.920 cm kubik. Ya, sehingga bisa kita tulis volume tabung adalah 87.920 cm kubik. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian paham, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Pada contoh soal nomor 2 dituliskan sebuah soal cerita ya, bahwa tinggi sebuah tabung adalah 65 cm. Diameter alas tabung tersebut adalah 42 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menganalisa ya soal apa yang dimaksud dengan soal tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap ya, jika kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah tinggi. Tingginya adalah 65. Lalu yang berikutnya adalah diameter. Diameternya adalah 42 cm. Nah, karena ini yang diketahui adalah diameter, kita perlu mencarinya atau mengubahnya ke dalam bentuk jari-jari. Jari-jarinya adalah 21 cm, yaitu 42 dibagi 2 ya, 21 cm. Kemudian kita pakai pi ya, karena di sini kita menentukan pi-nya kita menggunakan 22/7. Kenapa? Karena jari-jari 21 ya, 21 ini merupakan ya kelipatan dari 7 ya. Oke, paham ya anak-anak? Jika ini sudah kita tuliskan, lalu yang langkah berikutnya adalah kita jawab. Langkah pertama adalah kita tuliskan dulu rumus volume tabungnya yang sudah kita pelajari di tampilan sebelumnya, bahwa volume tabung adalah pi R kuadrat T atau pi R kuadrat kali tinggi ya. Kemudian kita masukkan ya angka-angkanya. Pi itu adalah 22/7, lalu R itu adalah 21. Nah, kuadrat ya, berarti 21 kali 21, lalu kali 65. 65 adalah tingginya. Kemudian ini kita bisa coret ya, 21 dengan 7 ya, ini kita bisa coret atau kita bisa bagi.
21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti ini. 22 ya, jadi di sini tinggal 22, 7-nya kan sudah habis dibagi 21, yaitu tinggal 1. Nah, 21 bagi 3 tadi adalah 3. Nah, ini dituliskan kembali 21 kali, tingginya adalah 65. Nah, setelah ini kita hitung, maka didapat hasil volume tabung adalah 90.090 cm kubik. Sehingga volume tabung adalah 90.090 cm kubik. Ini adalah penyelesaian untuk soal tabung ya, untuk contoh soal nomor 2. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan mengenai cara mencari volume tabung kamu bisa paham, sehingga kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan cara mencari volume tabung. Intinya adalah kamu perhatikan dulu berapa besar tingginya, berapa jari-jarinya. Kita memakai pi 3,14 atau 22/7. Lalu tinggal kita menghitungnya. Di saat menghitung kita juga tidak boleh salah, kita harus teliti. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian yang hebat? Apakah kalian sudah paham ya mengenai cara mencari volume tabung? Kalau sudah paham, materi yang berikutnya adalah mencari volume prisma segitiga. Perhatikan ya pada gambar yang tampil di sini, itu ada sebuah prisma segitiga di mana alas dan tutupnya adalah berbentuk segitiga. Lalu prisma tersebut adalah mempunyai tinggi ya. Jadi sama antara alas dan tutupnya bentuknya sama ya, segitiga. Di mana di dalam segitiga ini punya alas. Kebetulan di sini ada angkanya ya. Alasnya adalah 10, tinggi segitiganya adalah 8, lalu tinggi prismanya adalah 15 cm. Di mana tinggi segitiga itu disimbolkan dengan T kecil, tinggi prisma disimbolkan dengan T besar. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Volume prisma segitiga itu sama dengan luas alas kali tinggi. Tetap ya cara untuk mencari volume prisma ya. Jadi luas alas dikali tinggi ya. Kita lihat di sini luas alasnya berbentuk segitiga lalu dikali tingginya ya. Berapa tingginya? Nah, ini luas alas kali tinggi. Nah, kemudian karena di sini luas alasnya adalah bentuk segitiga, di sini kita tuliskan volume sama dengan luas segitiga lalu dikali tinggi. Kita masukkan lagi, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya, yaitu setengah kali alas kali tinggi ya, tinggi segitiga. Jangan sampai salah ya, bukan tinggi prisma. Lalu dikalikan lagi tinggi. Nah, tinggi di sini adalah tinggi prisma, yaitu simbol T yang besar. Nah, kemudian bisa disederhanakan setengah A kali T kecil lalu dikali T besar. Nah, di sini di keterangan bahwa dituliskan T itu adalah tinggi prisma segitiga T besar, T kecil adalah tinggi segitiga, alas adalah alas, A adalah alas segitiga ya, ini A, T, lalu T besar. Sehingga bisa kita simpulkan volume prisma segitiga rumusnya adalah setengah alas kali T kali T besar ya, kali tinggi prisma. Oke, tolong dipahami ya, diperhatikan bagaimana langkah-langkah mencari volume prisma segitiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba menjawab contoh soal ya. Contoh soal kita coba bahas ya. Oke. Nah, di sini pada contoh soal 1 ini hitunglah volume prisma segitiga di bawah. Pada gambar ini berapakah tinggi prisma? Nah, oke ya. Kita lihat ada 45, ada 24, ada 16. Nah, ini kita harus bisa menganalisa ya, mana alasnya, mana tinggi prisma, mana tinggi segitiga. Tetap langkah yang pertama adalah diketahui dulu, kita tuliskan T besar ya, berarti tinggi prisma itu adalah 45 ya, ini ya tinggi prisma. Jadi yang menghubungkan alas dan tutup ya, ini adalah tinggi prisma. Lalu T kecil berarti ini adalah tinggi
segitiga. Nah, di sini diberikan bahwa diberi keterangan bahwa segitiganya adalah bagian tutup ya, bagian atas. Ya, karena tutup dan alas sama saja bentuknya ya. Nah, di sini diberikan bagian atas ya. Berarti tinggi segitiga adalah 16. Kemudian apa lagi? Yaitu A atau alas. Alasnya apa? Berapa? Yaitu 24 cm ya. Nah, jika sudah kita tuliskan yang diketahui, langkah berikutnya adalah kita coba menjawab ya. Kita jawab, kita masukkan dulu volume prisma segitiganya, yaitu setengah alas kali T kali tinggi prisma. Kita masukkan angka-angkanya, setengah kali 24. 24 ini adalah alas ya, alas. Lalu T segitiga, ya berarti kita masukkan 16. Lalu T prisma, yaitu kita masukkan 45. Sehingga bisa kita coret ya, setengah 24 dibagi 2 ya, berarti 12. Jika dituliskan 12 kali 16 kali 45. 12 didapat dari mana? Yaitu setengah kali 24. Ini kita sederhanakan. Sehingga didapat 12 kali 16 kali 45. Hasilnya adalah 8.640 cm kubik ya. Karena ini adalah volume, maka dia adalah kubik. Sehingga didapat volume prisma segitiga adalah 8.640 cm kubik. Ini adalah cara mencari volume prisma segitiga. Baik anak-anakku hebat sekalian, hari ini kita sudah membahas mengenai volume bangun ruang, yaitu bagaimana mencari volume tabung yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara mencari volume prisma segitiga. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita coba mengerjakan tugas ya, atau latihan soal. Silahkan ini kamu catat ya, atau kamu screenshot ya. Ada 3 latihan soal, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah diberikan sebuah tabung ya, dengan keterangan diameter 28, tingginya 60. Lalu soal nomor 2, diketahui tinggi prisma segitiga 40, panjang alas dan tinggi segitiga 18 dan 20. Hitunglah volumenya. Lalu yang ketiga adalah tinggi sebuah tabung 60, diameter alas 56. Hitunglah volume tabung tersebut. Kerjakan pada buku tugas kamu masing-masing, kemudian nanti kamu kumpulkan ke guru kelas kalian. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini, yaitu tentang mencari volume tabung dan prisma segitiga. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Bapak akhiri, terima kasih. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.